Shavuot Kak Ferim. Yuk, kita buka kitab suci kita, Yohanan 14 ayat yang ke-6. Judul dari khotbah kita malam hari ini adalah kenapa harus Yeshua? Yohanan atau Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dapat? Ya, silakan. Yeshua berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku." Ya, kita akan membuktikan bahwa Hamasya ada di dalam kita dan kita ada di dalam Hamasya. Ya, saudara, kenapa harus Yeshua? Ya, kenapa harus memanggil nama Yeshua? Nah, Yeshua itu adalah nama Ibrani, ya. Dulu kita kenal dengan nama Jesus, ya. Ternyata di dalam bahasa aslinya itu disebut adalah Yeshua. Ye artinya adalah dia, Shua artinya penyelamat. Nah, di dalam bahasa aslinya Yeshua berkata, "Akulah jalan, ani haderek, dan kebenaran, ya, emet, dan hidup, ya, chaim. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa," perhatikan, "jika tidak melalui Aku." Bapa di situ disebutkan dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Bapa adalah Bapa Yahweh atau Avi Yahweh, disebut juga Tuhan Elohim, ya, Elohim leluhur kita. Nah, perhatikan di sana kata akulah jalan. Nah, artinya apa? Kalau tidak melalui Yeshua yang adalah derech, adalah jalan, maka tidak ada satupun pribadi di muka bumi ini yang akan atau bakal ketemu dengan Bapa pencipta langit dan bumi, ya. Jadi di luar dari Yeshua tidak ada keselamatan. Tidak ada nabi, ya, yang sanggup menyatakan dirinya ani haderek, akulah jalan, ya. Tidak ada satu nabi pun ya di muka bumi ini atau dewa sekalipun yang mengatakan dia adalah kebenaran, dan tidak ada satu nabi di muka bumi ini yang bisa memberikan kehidupan kecuali Yeshua HaMashiach. Kata kebenaran itu disebut emet, ya. Jadi seluruh isi kitab suci ini disebut kebenaran. Kita datang beribadah ke tempat ini juga sudah melakukan kebenaran, ya. Jadi kalau kita datang ke beribadah, ya, sujud estakafe, menyembah Elohim kita sungguh-sungguh mencari wajahnya, kita sungguh-sungguh beribadah, maka kita akan sampai kepada Bapa. Kita akan diizinkan sampai menyentuh hal-hal yang supranatural. Kita akan diizinkan sampai menyentuh hal-hal yang rohani. Karena rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna.
Ya, kitab suci menyatakan rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, saudara yang dikasihi Bapa Yahweh, kenapa dia harus datang di dalam rupa manusia? Karena Bapa memberikan rohnya kepada kita, ya. Dari Kejadian 1 berkata ayat 2, bumi menjadi tidak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan samudra raya, dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Jadi roh Elohim dia yang adalah berbentuk ruah, roh, ya. Kenapa orang tidak bisa memiliki orang tidak bisa memiliki pengertian, kepedulian? Karena roh itu tidak hidup di dalam dirinya. Jadi di dalam sebagai kita manusia, kita itu disebut tubuh jiwa roh. Jadi kalau ruah itu bekerja secara supranatural, rohlah yang membantu kita di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Nah, daging kita ini sama sekali tidak berguna kata kitab suci, tapi rohlah yang memberikan kita kehidupan, ya. Nah, Yeshua itu adalah sebagai manusia yang rohani. Makanya dia menyatakan dirinya, akulah kehidupan. Karena rohlah yang memberikan hidup. Hanya roh yang sanggup memberikan kita hidup, ya. Roh yang akan menuntun kita. Makanya kita selalu berdoa dalam bahasa Ibrani ruah da'at. Kita meminta roh pengertian, ya. Kita minta ruah kepintaran, roh takut akan Elohim. Makanya kita menyalakan menorah, itu berbicara 7 ruah Yahweh, ya. Roh Yahweh, kemudian ruah ruah bina, kemudian ruah da'at, kemudian ruah etsak, kemudian ruah yira Yahweh, kemudian ruah gevura. Jadi saudara, kita itu adalah manusia spiritual, manusia roh. Nah, kita buka Yohanan 10 ayat yang ke-14. Yohanan 10 atau Yohanes 10 ayat yang ke-14. Udah dapat? Yang dapat dibaca silakan. Amin. Ya, kenapa harus Yeshua, ya? Kenapa harus menyembah Tuhan yang adalah roh? Karena dia adalah gembala yang baik, ya. Dan aku mengenal domba-dombaku dan aku dikenal oleh domba-dombaku. Jadi Yeshua berjanji dia akan menolong kita, melepaskan kita, menjaga kita, men-take care kita dari serigala, binatang buas, ya, ataupun roh-roh jahat yang ada di udara, roh-roh jahat yang akan membuat kita rugi, roh-roh jahat yang selalu dan berniat untuk mencelakakan kita. Mazmur 24 berkata, dia adalah gembala yang baik, dia akan membawa engkau dan aku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Gadamu dan tongkatmu itulah perisaiku. Jadi di Mazmur 24 Bapa Yahweh sudah berkata, akulah, ya, gembala yang baik. Nah kemudian Yeshua di Yohanan 14 juga menyatakan, akulah gembala yang baik. Itu menyatakan apa saudara? Ehad, bahwa Bapa dan Yeshua itu adalah satu. Bapa, Yeshua dan ruahnya itu adalah ehad. Tuhan kita satu. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad, ya. Jadi dengarlah Israel, Tuhan itu satu.
Ya, Yahweh adalah Tuhan dan dia adalah satu. Dia berbentuk roh. Dia menyatakan dirinya sebagai Bapa. Dia berbentuk manusia. Dia menyatakan dirinya sebagai Yeshua karena dia adalah penyelamat. Dan dia menyatakan dirinya ruah. Nanti roh. Dia berbentuk roh. Jadi dia adalah gembala yang baik. Nah, di kitab suci kita tidak ada Yeshua itu merayakan hari-hari raya yang dirayakan oleh dunia. Di kitab suci kita ada nggak Lebaran? Nggak ada. Ada nggak Waisak? Nggak ada. Ada disuruh rayakan tahun baru? Nggak ada. Ada disuruh rayakan hari apa lagi? Ya, Natal, kelahiran, ada. Hari raya kelahiran Yeshua itu disebut ya berdekatan dengan perayaan Sukkot. Ya. Nah, melalui Yeshua kita bisa menerima 7 rohnya. Ya. Salah satunya adalah ruah Gevura atau roh keperkasaan. Kenapa Daud itu bisa mengalahkan Goliat? Pernah dengar kisah Daud mengalahkan Goliat? Daud itu orangnya kecil. Ya, kita buka 1 Samuel 17 ayat 4. Ya. Daud itu diceritakan di kitab suci orangnya masih merah pipinya ya. Tetapi dia harus melawan seorang yang besar, raksasa. Ya, 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Nah, 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Nah. Dapat? Dia melawan seorang petarung, ya, namanya siapa? Goliat. Tingginya 6 hasta dan 1 jengkal. Nah, 1 hasta itu berapa meter? 100. Kok 100? 1, ada yang tahu 1 hasta berapa meter? Berapa? Hah? Berapa? Iya, kurang lebih 1,4 ya. Nah, kalikanlah itu 6 hasta. Berarti tingginya kira-kira berapa? 6 meter. Ya. Coba kita berdiri. Nah, kira-kira begitu saudara ya. Dia mau melawan, ya, dia 44 cm. Ya, kalikanlah 6. Kalau versi Ya. 45 cm. 45 dikali 6 hasta. Tingginya kira-kira 2,7 meter. Berarti 45 kali Ya. 2,7 meter tinggi dari seorang Goliat plus 1 jengkal. Nah, yang mau dilawan oleh yang imut-imut ini, ya kan? Gimana ceritanya? Ya, dia bisa, orang yang tingginya semekot atau semeter kotor itu mau melawan orang yang tingginya 2,7 meter, hampir 3 meter. Ya. Nah, karena Daud itu punya roh yang perkasa, ya. Daud itu punya keberanian. Daud itu sangat mencintai Elohim, sehingga Bapa memberikan ruah 7 roh Yahweh, salah satunya roh keperkasaan. Bayangkan dia yang kecil berani melawan yang besar, ya kan? Karena dia punya apa? Roh yang perkasa dan dia punya iman kepada Elohim Yahweh. Sehingga apa? Lihat, malaikat itu selalu
beserta dia. Nah, ruah keperkasaan, roh Gevura itu akan diterima melalui nama Adonai Yeshua Mashiach. 7 roh Yahweh itu akan menyala di dalam tubuh seseorang. Setiap manusia itu diberikan Bapa dimensi tubuh, dimensi roh, dan dimensi jiwa. Tetapi tidak semua manusia punya roh Elohim. Nah, tidak semua manusia punya roh Elohim sampai dia percaya kepada Adonai Yeshua Mashiach yang sanggup menghidupkan rohnya. Jadi jangan sampai roh kita itu mati. Kita harus punya roh Elohim. Salah satunya ruah atau roh keperkasaan, ruah Gevura. Nah, melalui Yeshua HaMashiach ada yang namanya apa? Kebangkitan. Ya. Akulah kebangkitan. Ya, coba kita buka kitab suci kita. Jadi kalau segala sesuatu itu, ya, jangan karena gemerlapnya saja. Lihat, cari tahu akar-akarnya. Kenapa bisa ada perayaan itu? Kenapa bisa ada kebiasaan itu? Itu dari siapa? Yohanan 11 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Aku, Yeshua berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati, dia akan hidup. Amin. Dan ayat 26 berkata, setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya enggak? Dia adalah hatikva, kebangkitan dan hidup. Nah, sekali lagi dia selalu bilang kata chaim, chai, ya, kata chai atau kata kehidupan. Itu hanya ada di dalam Yeshua ketika kita percaya kepadanya. Ayat 26 dia hanya meminta kita untuk apa? Percaya kepadaku. Jangan percaya kepada kata manusia, jangan percaya kepada dongeng-dongeng, ya. Nah, ya, harus kata firman. Nah, apa kata kitab suci terhadap dongeng-dongeng? Mari kita buka kitab suci kita. Ya, cerita nenek moyang 2 Timotius 4 ayat yang keempat. 2 Timotius 4 ayat yang keempat. Dan sesungguhnya mereka akan memalingkan pendengarannya dari kebenaran dan mereka akan dibelokkan kepada dongeng-dongeng. Jadi jangan percaya kepada dongeng. Ayat yang kelima sama-sama kita bacakan 2 Timotius 4 ayat kelima. 1, 2, 3. Namun engkau, ya, bilang namanya masing-masing. Namun engkau tenangkanlah pikiranmu dalam segala sesuatu, jalanilah penderitaan, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Jadi Roh Kudus berbicara melalui Timotius. Timotius itu adalah itu adalah murid dari Paulus. Umurnya masih 16 tahun dia jadi gembala. Ya, kalau di Indonesia umur 16 tahun udah mau gila-gila kawin kan? Nah, kalau kita dipanggil maka dari umur sejak kecil dia dipercaya untuk menggembalakan. Ya. Jadi saudara jangan berpaling kepada dongeng-dongeng, jangan percaya kepada dongeng-dongeng. Tetapi Yohanan 11 ayat 26 berkata, setiap orang yang hidup serta percaya kepada Yeshua HaMashiach sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Ya, jadi gak akan dikubur-kubur kita ya. Kita akan tetap
hidup selama-lamanya. Nah, di dalam kepercayaan kita ada kekekalan, ya. Jadi kalau kita mau kepada kekekalan kehidupan di Syamaim, itu harus melalui Yeshua. Tanpa Yeshua tidak ada satupun yang bisa mengalami kehidupan kekal. Yang ada hanya akan kematian kekal. Jadi di dalam Yeshua, ya, kita diberi jaminan hidup kekal. Enggak mati-mati, ya. Jadi enggak ada itu, ya. Satan tempatnya nanti di tempat penghakiman, ya. Tetapi kita orang yang percaya kepada Yeshua akan mengalami hidup yang kekal, ya. Jadi saudara, apa saja yang mati dalam hidup kita, mungkin sel-sel tubuhnya mati, enggak berkembang, mungkin sel-sel dalam otaknya mati, mungkin mata pencariannya mati, mungkin hikmatnya mati. Kenapa? Karena tidak ada Yeshua. Melalui Yeshua ada kebangkitan. Ya, itu ayatnya Yohanan 11 ayat yang ke-25. Ya. Kemudian bersama Yeshua kita bisa mengalahkan serigala-serigala di dalam kehidupan. Karena dia adalah gembala yang baik. Mari kita buka kitab suci kita. Ya. Matius 10 ayat 16, ya. Matius 10 ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 17. Namun berhati-hatilah terhadap orang-orang itu, sebab mereka menyerahkan kamu kepada Sanhedrin dan mereka akan mencambuk kamu di dalam sinagoga-sinagoganya. Ya, kita disuruh hati-hati sama Yeshua. Kenapa? Karena pemberitaan nama Yeshua ini tidak semua gereja bisa menerima. Ya. Tidak semua gereja bisa menerima. Ya, sehingga apa? Sering sekali pribadi ya, kalau udah debat itu pribadi yang diserang. Tetapi saudara jangan khawatir, jangan ciut nyalinya. Yeshua mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala, ya. Jadi serigala itu, ya, maunya apa? Serigala itu biasanya maunya memangsa. Serigala itu sifatnya mau memakan sesamanya, mau menghancurkan sesamanya. Serigala itu sifatnya apa? Mau merugikan, ya. Serigala itu sifatnya apa lagi? Ganas, ya. Kalau Gajah enggak ada dalam kitab suci mengenai gajah. Ini antara serigala dan domba. Jadi domba itu kalau dipikir-pikir bisa enggak melawan serigala? Kayak mana caranya? Dia tinggal mbek katanya, maka datang gembalanya. Sama, kita juga kalau dikejar serigala, kita tinggal Bapak Yahweh, tinggal apa? Kita panggil. Siapa kita panggil? Kita panggil gembala kita. Nah, siapa gembala kita? Ya, Yeshua. Ya. Jadi kalau udah panggil Nah. gembalanya, serigalanya makin buahnya kemana? Ya, panggil gembalanya berseru. Maka dia akan menghardik serigala-serigala itu dan dia akan memberikan kita kehidupan kembali. Oh, tahu cara gembalanya. Ya. Gajah. Ya. Jadi saudara, kita itu diutus Bapa seperti di tengah-tengah serigala. Ya, karena itu kita disuruh apa? Cerdik seperti ular. Tetapi harus tetap tulus. Ya, enggak neko-neko. Kemudian bersama dengan Yeshua kita akan menginjak segala kuasa, menginjak segala roh-roh jahat
ya, kita diberikan kuasa. Di mana itu tertulis? Mari kita buka kitab suci kita. Lukas 10 ayat yang ke-19. Ini janji Bapa Yahweh, ini janji Yeshua. Ya, orang yang percaya kepada Yeshua akan diberikan kuasa ini. Ya. Ya. Sama-sama kita baca. Lihatlah aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking dan segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Akan tetapi 20, dalam hal ini jangan bersuka cita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis di Syamaim. Jadi kita cek, kalau mau cek nama kita udah masuk dalam kitab kehidupan, maka harus dites ya. Tesnya apa? Coba injak kaki ular, ya, injak kalajengking dan segala kuasa musuh. Jangan takut. Ya, kalau nginjak ular aja nggak berani, kalau nginjak lipas ya, lipan ya, nggak berani, mau gimana nginjak ular ya. Nah, jadi harus diinjak saudara. Makanya ketemu dengan kalajengking itu jangan diambil pakai tangan, diinjak, karena itu bisa saja manifestasi kuasa si jahat. Ketemu dengan binatang kaki 1000 itu juga bisa dari manifestasi si jahat. Kenapa? Karena Satan itu bisa bekerja melalui media. Medianya siapa? Bisa manusia, bisa hewan. Ya. Jadi kalau nggak ada siapa-siapa, misalnya masuk ke toilet nggak ada siapa-siapa, nggak usah takut. Ya. Kalaupun ada roh-roh yang gentayangan lah katanya, atau roh-roh yang nggak senang, roh-roh senewen, ya, itu tidak akan berani menyentuh anak-anak Bapa Yahweh, tidak akan berani menyentuh kita, ya. Atau ketemu dengan orang gila, ya, dia nggak akan bisa menyakiti kita. Kenapa? Karena di dalam kita ada roh Yahweh, ya, ada roh Tuhan di dalam kita, ya, ada rohnya saudara. Jadi maka roh-roh itu akan tunduk. Perhatikan ayat 20, roh-roh itu tunduk kepadamu. Tetapi kalau kita khawatir, takut, gak percaya, ya, jadi modal utama itu sebenarnya adalah percaya. Maka roh-roh itu bukan menunduk tapi menanduk kita ya. Nah, jadi itu harus diuji apakah roh-roh itu ada tunduk kepada kita. Kita uji apakah nama kita tertulis di Syamaim. Mari jangan takut melawan Satan, ya, roh jahat yang coba mengganggu hidup kita. Kemudian Yeshua adalah guru, ya, Yeshua adalah moreh, ya, nevi'i, ya. Nah, Yeshua itu adalah Tuhan. Banyak sekali ayatnya dalam kitab suci ya. Mari kita buka Yohanan 8 ayat yang keempat. Murid-muridnya selalu memanggilnya berkata apa? Mereka berkata kepadanya, Guru. Nah, ya. Kemudian Yohanan 11 ayat 28, mereka juga memanggilnya apa? Guru, hadir, dan dia memanggil engkau. Murid-murid nah, terakhir kita baca Yohanan 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata, benar, sebab akulah Dia. Yeshua adalah Tuhan, yes. Yeshua adalah guru atau more, yes. Yeshua hu Adon, Yeshua nevi'i, iya. Yeshua segala-galanya, iya. Jadi kalau orang muslim bilang Yeshua itu nabi, benar. Dia kan hanya nabi, iya benar. Tapi gak cuma nabi, dia adalah Tuhan. Iya, dia adalah apa? Guru. Yeshua adalah segala-galanya. Nah, kita berdoa supaya kita boleh bertemu dengan pribadi Yeshua. Amin.
Mari kita bangkit berdiri.